Halo, apa kabar? Kita sering ya mikir kalau puasa itu ya sebatas menahan lapar dan haus dari subuh sampai maghrib. Tapi gimana kalau kita coba lihat puasa dari sisi yang lain? Kita lihat ini sebagai sebuah gym untuk mental kita. Sebuah perjalanan personal buat nemuin kekuatan diri, melatih disiplin, dan ngebangun rasa percaya diri yang benar-benar dari dalam. Yuk, kita bedah bareng-bareng gimana tantangan-tantangan kecil setiap hari selama Ramadan bisa jadi fondasi buat kekuatan mental kita. Nah, ini dia yang bakal kita bahas. Pertama, kita akan ngertiin kenapa puasa itu lebih dari sekedar nahan lapar. Terus, kita intip sedikit sains di balik kesabaran. Ketiga, kita bakal lihat gimana otak kita itu ternyata mirip kayak otot. Keempat, gimana kemenangan-kemenangan kecil setiap hari bisa ngasih dampak yang gede banget. Dan terakhir, gimana caranya membawa semua kekuatan ini setelah Ramadan selesai. Oke, kita mulai dari yang pertama ya. Jujur aja deh, mengendalikan diri itu emang gak gampang. Dan puasa itu jadi kayak ujian besarnya gitu kan? Pernah gak sih ngerasa, aduh susah banget nahan emosi? Atau nunda buka-buka media sosial padahal lagi banyak kerjaan? Atau bahkan cuma nahan diri buat gak ngeluh? Kalau pernah, tenang aja, kamu gak sendirian. Itu manusiawi banget kok. Intinya begini. Puasa itu ngelatih kita buat bilang nanti dulu ke keinginan-keinginan kecil yang muncul sekarang demi sesuatu yang lebih besar nanti. Inilah esensi dari kekuatan mengendalikan diri. Ini bukan soal menolak, tapi soal memilih dengan sadar. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang seru banget nih. Ternyata kemampuan kita buat sabar, buat nunggu, itu ada penjelasan ilmiahnya loh. Dalam psikologi, ada istilah namanya delayed gratification. Gampangnya gini. Ini tuh kemampuan buat menahan godaan, dapat hadiah yang biasa aja sekarang, demi dapat hadiah yang jauh lebih bagus nanti. Buktinya ada di sebuah eksperimen yang terkenal banget, tes marshmallow di Stanford. Jadi, anak-anak kecil dikasih pilihan, boleh makan satu marshmallow sekarang juga, atau kalau mau sabar nunggu sebentar, nanti dapat 2. Hasil jangka panjangnya, wow, anak-anak yang bisa nunggu ternyata pas udah gede jadi pribadi yang lebih tangguh, lebih bisa ngelola stres, dan lebih percaya diri. Pertanyaannya, gimana caranya kita bisa ngelatih kemampuan menunggu ini? Jawabannya ada di kepala kita. Coba deh bayangin otak kita itu kayak otot. Jadi persis di belakang dahi kita ada bagian otak namanya prefrontal cortex. Anggap aja ini CEO-nya otak kita yang tugasnya bikin keputusan, kontrol emosi, dan nahan impuls. Nah, setiap kali kita berhasil nahan godaan pas puasa, entah itu haus, lapar, atau marah, kita itu sebenarnya lagi ngasih latihan kecil buat si CEO ini, lagi nge-gym gitu. Ide ini dijelaskan dengan keren banget sama psikolog Roy Baumeister. Kata dia, kendali diri itu ya persis kayak otot. Kalau dipakai terus-terusan, ya bisa capek. Tapi, kalau dilatih secara rutin, dia bakal jadi makin kuat. Nah, puasa sebulan penuh itu kan program latihan yang intensif banget buat otot kendali diri kita. Oke, jadi kita udah latihan, ototnya makin kuat, terus gimana caranya semua ini bisa benar-benar ngebangun rasa percaya diri kita hari demi hari? Rahasianya ada di sesuatu yang namanya kemenangan kecil. Jadi, setiap kali kita berhasil mencapai target, sekecil apapun itu, otak kita ngeluarin zat kimia yang bikin senang, namanya dopamin. Nah, rasa senang ini jadi kayak bensin yang bikin kita termotivasi buat ngelakuin lagi. Jadi, siklus yang positif gitu. Coba deh kita pecah satu hari puasa jadi kemenangan-kemenangan kecil. Bisa bangun buat sahur, itu kemenangan pertama. Berhasil nahan lapar sampai siang, itu kemenangan lagi. Gak jadi marah-marah di jalan pas macet, wah itu kemenangan besar. Terus berbuka dengan tenang, gak kalap, setiap langkah ini tuh kayak bukti nyata ke diri kita sendiri, ternyata gue bisa ya. Nah, kumpulan kemenangan-kemenangan kecil ini lama-lama ngebangun yang namanya self-efficacy, atau gampangnya keyakinan sama kemampuan diri sendiri. Bisa kita lihat bedanya di sini. Orang yang keyakinan dirinya tinggi, ngelihat tantangan itu sebagai kesempatan buat tumbuh. Kalau gagal, mereka lebih cepat bangkit lagi. Nah, puasa ini secara nggak sadar bantu kita buat pindah dari kolom kanan ke kolom kiri. Dan kenapa ini penting banget buat kita sadari sekarang? Data dari Survei Kesehatan Mental Remaja Nasional Indonesia nunjukin fakta yang cukup bikin kita berhenti sejenak. 1 dari 3 remaja di Indonesia menghadapi masalah kesehatan mental. Jadi, ngebangun ketangguhan mental dan rasa percaya diri itu benar-benar krusial. Oke, latihan intensif sebulan penuh udah kita lewatin.
Sekarang, tantangan selanjutnya, gimana caranya biar otot kendali diri ini tetap kencang sepanjang tahun, nggak cuma di bulan Ramadan aja. James Clear, penulis buku Atomic Habits, ngasih perspektif yang dalam banget. Dia bilang setiap tindakan yang kita ambil itu ibarat kita lagi voting atau ngasih suara untuk mau jadi orang seperti apa kita nanti. Berhasil puasa sehari, berarti kita ngasih satu suara buat jadi pribadi yang disiplin. Keren kan? Buat ngelanjutin latihannya, kita bisa coba hal-hal kecil setiap hari. Misalnya, sadar buat benerin postur duduk. Atau coba buka pintu pakai tangan yang nggak biasa kita pakai. Pas lagi emosi, coba deh tahan, hitung sampai 10 sebelum ngomong. Hal-hal sepele ini sebenarnya latihan kecil yang efektif buat otot kendali diri kita. Ada satu teknik praktis yang bisa banget dicoba, sebut saja jeda dan pilih. Jadi pas kamu ngerasain dorongan buat marah atau ngeluh, coba deh berhenti dulu, ambil jeda 5 detik aja. Tarik napas dalam-dalam, kasih otak kamu waktu buat milih respon yang lebih bijak, bukan yang otomatis. Dan kalau berhasil, jangan lupa kasih selamat ke diri sendiri. Tapi kita juga harus realistis, kita ini manusia. Pasti ada hari-hari di mana kita gagal, mungkin kepancing emosi, atau mungkin makannya berlebihan pas buka puasa. Kalau itu terjadi, hal yang paling penting adalah jangan marahin diri sendiri. Coba bersikap baik ke diri kita. Akui aja perasaannya, terima kalau gagal itu bagian dari belajar, dan yang paling penting, besok kita coba lagi dari awal. Dan ini ada satu temuan baru yang menarik banget. Dulu kita mungkin mikir disiplin itu harus sengsara. Ternyata kebalikannya. Kondisi mental yang baik, rasa bahagia, itu justru jadi bahan bakar utama buat kendali diri. Jadi ngelakuin hal-hal yang bikin kita happy itu bukan egois loh, itu justru investasi buat memperkuat ketangguhan mental kita. Nah, ini semua nyambung jadi sebuah lingkaran yang positif. Latihan kendali diri, ngebangun rasa percaya diri. Rasa percaya diri bikin kondisi mental kita lebih baik. Kondisi mental yang baik ngasih kita lebih banyak energi buat ngendaliin diri lagi. Semuanya saling nguatin, muter terus ke arah yang lebih baik. Jadi puasa itu jauh lebih dalam dari sekedar ritual. Ini adalah kesempatan emas buat kita melatih mental. Buat ngebuktiin ke diri sendiri lewat ratusan kemenangan kecil kalau kita ini mampu. Pertanyaannya buat kita renungkan sekarang, dimulai dari hari ini, kemenangan kecil apa yang mau kamu raih untuk dirimu sendiri. Semoga bermanfaat ya.